Ketegangan geopolitik dunia semakin memanas setelah perang antara Iran dan pasukan gabungan Israel-Amerika terus mengalami eskalasi. Konflik yang telah berlangsung beberapa hari kini memicu reaksi dari sejumlah kekuatan besar dunia termasuk Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, Presiden Xi Jinping mengeluarkan pernyataan tegas yang langsung menjadi sorotan dunia internasional. Ia meminta militer negara Tiongkok untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan konflik besar di tengah dinamika global yang berubah cepat. Sebagaimana hal ini dikutip di media China Army kemarin. Situasi saat ini sudah sangat parah di negara kawasan Teluk. Dan bukan hanya Iran, di mana pangkalan militer Amerika di negara Teluk semua diserang. Bandara udara diserang, refinery minyak diserang, dan terakhir cadangan air minum negara-negara kawasan Teluk diserang oleh Iran. Laut Selat Hormuz dipasangi ranjau. Perang Iran melawan pasukan gabungan Israel-Amerika menjadi semakin intens. Situasi ini merupakan ketegangan geopolitik paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua. Selain Tiongkok, Korea Utara dan Rusia menunjukkan sikap tegas yang memperlihatkan potensi terbentuknya blok politik baru di tengah konflik tersebut. Mereka satu aliansi di belakang Iran. Tiongkok, Rusia bahkan membantu intelijennya dengan data satelit terupdate tentang situasi terkini dari armada laut Amerika, dan hal itu diberikan detik per detik ke Iran, juga pangkalan-pangkalan Israel. Dukungan terhadap Iran, salah satu respon yang paling keras, juga datang dari Korea Utara. Kim Jong-un menyatakan dukungan terbuka terhadap Iran dalam menghadapi tekanan militer dari Amerika dan Israel. Korea Utara akan bergabung dalam perang melawan Amerika dan Israel, tentunya mendukung Iran. Pernyataan tersebut bukan sekedar retorika diplomatik. Pyongyang bergerak cepat, menunjukkan keseriusannya dengan aksi nyata di lapangan. Dalam beberapa laporan, Korea Utara bahkan melakukan demonstrasi kekuatan militer sebagai bentuk sinyal politik kepada dunia internasional. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa Pyongyang tidak sekedar memberikan dukungan secara simbolik. Kim Jong-un bahkan melontarkan pernyataan yang provokatif terkait konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah tersebut, yaitu entitas Zionis akan lenyap ketika waktunya tiba. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas karena menunjukkan tingkat retorika politik yang sangat tinggi di tengah konflik regional yang terus membesar. Kemarin 3 rudal balistik antar benua ICBM nuklir Hwasong-20 diluncurkan di tengah hujan deras. Sebagai bagian dari sinyal politik, Korea Utara memperlihatkan kemampuan militer melalui uji peluncuran rudal strategis. Langkah ini dipandang sebagai pesan keras kepada negara-negara barat bahwa Pyongyang memiliki kemampuan militer yang siap digunakan jika konflik global meluas. Rusia ambil sikap tegas selain Korea Utara. Rusia juga mulai menyatakan sikapnya terhadap konflik tersebut. Pengamat intelijen pertahanan dunia menilai bahwa sikap Rusia ini merupakan salah satu gebrakan diplomatik paling serius dari Rusia sejak perang Ukraina. Putin mengancam menghentikan pasokan gas ke Eropa. Artinya Rusia memberikan sinyal tekanan ekonomi kepada negara-negara barat. Ancamannya yaitu kalau Eropa mendukung Amerika dan Israel menyerang Iran ikut-ikutan membantu Amerika dan Israel, sekali lagi, gas akan dimatikan ke Eropa. Langkah Putin ini sangat strategis buat banyak negara Eropa, jadi tidak berani masuk ke Iran membantu Amerika karena mereka tahu Ukraina saat ini lemah kekuatan militernya karena tidak lagi dibantu Amerika, dan negara-negara Eropa juga lemah di dalam militer karena sejak Perang Dunia Kedua militer mereka dijaga oleh NATO yang terkuat tentunya Amerika, dan di dalam NATO Amerika sekarang sibuk berperang. Eropa tidak ada yang menjaga negaranya. Kalau Rusia invasi militer ke seluruh Eropa, nggak bisa apa-apa. Sekarang digertak dengan gas Rusia saja, mereka panik dan nggak berani kirim pasukan membantu Amerika. Itulah bentuk solidaritas aliansi Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok terhadap Iran. Sekarang Indonesia bagaimana? Dapat apa dari Amerika dan Israel? Peace.